Sebelum dikenal dengan perguruan tinggi dan mahasiswanya, wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang merupakan perkebunan teh dan pohon karet. Walaupun kini banyak lahan yang sudah dibangun menjadi gedung dan perguruan tinggi, namun masih ada sisa-sisa peninggalan zaman Belanda. Berikut kita simak Tapak Tilas Jatinangor. Di Kabupaten Sumedang ada kawasan namanya Jatinangor. Nah, kalau dengar nama Jatinangor, saya yakin yang ada di benak Anda adalah kawasan pendidikan. Karena ada beberapa universitas besar di sini, seperti ada Unpad, kemudian ada IKOPIN, ada IPDN, dan salah satunya juga ada ini, ITB. Nah, ternyata ya, kawasan Jatinangor ini dulunya adalah kawasan perkebunan yang besar dan juga banyak menyimpan sejarah. Kita jalan-jalan yuk, dapatilah sejarah yang ada di Jatinangor. Setelah menginjakan kaki di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, saya langsung menemui Ismet Suparmat, salah satu tokoh masyarakat di wilayah ini. Saya pun diajak ke tempat bersejarah, Menara Loji. Kalau Menara Loji ini sendiri, di fungsinya area perkebunan dulu itu seperti apa, Pak? Disebut loji itu karena dulu ini di sini ada penginapannya, penginapan tuan-tuan pemilik perkebunan, administratur perkebunan pada saat itu, dan kemudian loji ini sebagai memberi isyarat waktu, biasanya ada sirenenya di atas. Jam 4:30 mulai berbunyi, dan itu tanda bahwa karyawan perkebunan mulai berangkat ke kebun untuk sadap karet itu. Kalau menara ini sendiri kira-kira yang bangun siapa dan sekitaran tahun berapa sih, Pak? Ini dibangunnya oleh Baron Panbaus sekitar 1881 Masehi. Jadi berbarengan dengan dibangunnya perkebunan ini, memang dibangunnya tahun 1881. Dari Menara Loji, saya berkesempatan melihat kebun karet yang masih tersisa di Kiara Payung, kawasan Jatinangor. Kayak jadi hutan kota gitu ya. Kalau perkebunan karet di sini nih yang masih dekat dengan ITB, ini masih kawasan yang memang sejak zaman Belanda dulu, atau perkebunan karet baru, atau seperti apa nih, Pak? Ini sebetulnya peninggalan, karena kan ininya juga sudah pada gede-gede. Biasanya yang produksi itu tidak sebesar ini, yang getahnya masih disadap. Sekarang hanya koleksi atau peninggalan aja barangkali bahwa di sini pernah ada perkebunan karet, itu aja. Tapi masih dipertahankan ya, Pak, Masih ya? dipertahankan ada. Meskipun nggak diproduksi. Pemeliharanya sekarang oleh Pramuka Provinsi Jawa Barat. Kalau luas dari hutan pohon karet yang masih dipertahankan ini, kira-kira sekarang luasnya berapa sih, Pak? Kalau luas yang dipertahankan saya sendiri kurang tahu ya, ini aja hanya sedikit kan, hanya sedikit. Hanya kalau eks perkebunan seluruhnya ada 997. Itu sekitar tahun berapa? Hampir 1000. Sekitar 1881. 1881. Nah, sekarang untuk perkebunan pohon karet ini ya, Pak, kan tidak produksi lagi. Tapi kira-kira masih ada yang dipertahankan gitu di di tengah-tengah bangunan sekitar kampus gini, Pak? Jadi sisa-sisa perkebunan lama itu, selain ini koleksi, kata saya koleksi aja lah, bahwa di sini pernah dibangun perkebunan. Itu paling luas digunakan oleh perguruan tinggi ITB, Unpad, IPDN, dan IKOPIN. Kemudian juga di sini ada Bumi Perkemahan Pramuka Provinsi Jawa Barat.
Pak bisa diceritakan ini sebenarnya jembatan yang seperti apa sih Pak? Kenapa dikatakan ini juga bersejarah nih di jalan? Pertama ini adalah merupakan peninggalan bahwa ini bukti pernah ada rel kereta api, lintasan kereta api jalan sini. Dan ini disebut jembatan, namanya jembatan cincin. Dan itu kereta apinya bukan untuk angkutan orang, tapi untuk angkutan barang berupa produksi pertanian. Hasil bumi dari Tanjung Sari yang kemudian diangkut ke Bandung untuk kemudian mungkin ke negeri Belanda. Ini sebetulnya hanya Tanjung Sari Bandung aja. Jadi mengangkut hasil bumi dari Tanjung Sari termasuk Jatinangor ke Ranca Ekek dulu barangkali. Nanti ada lintasan khusus kereta api dari Ranca Ekek ke Bandung. Nah kemudian lintas rel ini sudah tidak digunakan, ini sekitar tahun berapa Pak? Dan dulu masih digunakan sekitaran tahun berapa Pak? Ini dibongkarnya oleh pemerintah Jepang sekitar tahun 1942. Jadi sebelum merdeka ini sudah dibongkar oleh Jepang. Sudah tidak ada lagi jalan kereta api di sini. Nah, Bapak sendiri nih, ya sebagai orang yang mengerti sejarah Jatinangor dan juga Bapak lahir di Jatinangor nih, gimana pendapat Bapak pribadi melihat perkembangan Jatinangor sekarang nih? Sangat luar biasa ya. Kalau saya sih mengalami beberapa zaman ya, zaman dulu bagaimana di sini zaman perkebunan masih ada, kemudian setelah itu saya juga masih remaja sudah mulai ada SMP saja sulit, masih ke Tanjung Sari, tapi sekarang kan SMP ada sini, SMA ada di, dan di sini luar biasa ada perguruan tinggi juga di sini. Waktu saya masih kecil kan SMP masih ke Tanjung Sari, jadi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah akhirnya kita tahu nih kalau dulunya di kawasan Jatinangor ini adalah menumbuhkan hasil-hasil bumi ya seperti teh, karet. Nah kalau sekarang kawasan Jatinangor justru menumbuhkan pemimpin-pemimpin bangsa. Afrin Mariana, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kabupaten Sumedang.